Gimana rasanya? Sedapnya. Kurang apa? Kurang banyak. Cuma satu. Ngono satu jarene mau suruh Sevanyat. Saya nggak tega banyak, Pak, yakin. Habisin sekalian ya. Nanti biar jadi bakpao. Tak eman-eman sampai esok boleh. Oh boleh. Dia bertahan 3 hari nana di luar. Masa? Di oven memang wis masuk oven. Wis toh. Cuma kurang garing ya. Enak. Enak. Kurang wek ngomongnya. Wes, Pak. Assalamualaikum Bunda. Kali ini kita bikin Korean garlic cheese bread ya. Cheese bread yang hasilnya seperti ini. Kan lagi viral di Indonesia. Kalau di Hong Kong pun ya, ini belum dapat beli ya. Saya jalan-jalan ke toko-toko pun belum ada yang jual seperti ini. Mungkin prosesnya memang agak rumit ya. Tapi hasilnya itu Bunda. Bagi pecinta cheese wajib dicoba ya. Nggak usah rayaan ya, nggak usah kurang. Bagian satu-satu kok, satu potong kan udah dipotongin tadi. Untuk ngikutin, untuk tahu cara bikinnya, ikutin proses selanjutnya ya. Saya lanjut tak mukbang Korean cheese breadnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment untuk pertanyaan selanjutnya ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantinya makan siang udah. Bye. Untuk membuat Korean garlic cheese bread ya Bunda ya, atau roti Korea yang lagi viral itu yang pakai cheese. Nah itu kita pertama harus bikin rotinya dulu ya. Rotinya itu dari roti plain ya, roti biasa lah pokoknya begitu. Nah itu bahannya terdiri dari 1 sendok teh gula pasir, ada 2 sendok teh ragi instan ya atau yes, kemudian ada susu sebanyak 100 ml susu cair yang hangat ya Bunda. Nah kemudian untuk tepungnya kita menggunakan tepung protein tinggi itu sebanyak 250 gram. Ada juga tepung terigu protein sedang ya, ini sebanyak 30 gram. Kemudian ada gula pasir sebanyak 50 gram. Terus kita menggunakan 2 butir kuning telur ya. Dan juga bahan terakhir itu ada 50 gram unsaturated butter. Dan ada sedikit garam ya, 1/4 sendok teh. Nah, pertama-tama kita tuangkan susu hangat ya, susu hangat. Jangan terlalu panas ya Bunda, harus hangat-hangat kuku. Kemudian tambahkan 1 sendok teh gula pasir tadi. Dan juga ragi instannya ya Bunda. Ragi instannya. Nah, ragi instannya biarkan kurang lebih 7 hingga 10 menitan ya Bunda, tergantung cuaca kita aduk. Biarkan kurang lebih 10 menitannya, 7 hingga 8 menit juga sudah oke ya. Kita sisihkan.
Kemudian dalam panci atau baskom yang agak besar ya, kita masukkan tepung terigu protein tinggi, tambahkan tepung terigu protein sedang, kemudian masukkan juga gula pasir. Aduk rata ya Bunda. Aduk rata seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan kuning telurnya. Taruh di tengah-tengah ya Bunda. Nah, setelah ragi aktif seperti ini ya, berbuih seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam adonan. Jangan lupa cuci tangannya, sebab kita mulai mengulenin itu menggunakan tangannya ya Bunda. Nah, kita ulenin seperti ini. Untuk garam dan butternya kita masukkan terakhiran ya Bunda. Ulenin hingga tercampur rata. Kita menggunakan tangan ya Bunda. Setelah adonan seperti ini, kemudian kita tambahkan butternya ya Bunda. Kita tambahkan butter dan juga garamnya. Kemudian kita ulenin lagi. Ulenin lagi ya. Seperti ini hingga kalis elastis. Seperti ini ya. Kita uleni kurang lebih 7 menit hingga kalis elastis. Setelah adonan kalis elastis seperti ini ya Bunda, kemudian kita biarkan kurang lebih setengah hingga 1 jam di dalam baskom ya. Kita tutup dengan serbet bersih. Setelah setengah jam hingga 1 jam ya Bunda, tergantung cuaca masing-masing, kita buka adonan. Bila adonan sudah double size dan mengembang seperti ini, kemudian kita kempiskan adonan ya. Kita kempiskan adonan. Nah, setelah itu kita potong adonan. Kita potong adonan, kemudian kita timbang ya. Kita timbang adonan seberat ini, biar di 0 dulu ya Bunda, di 0 dulu. Kemudian kita timbang adonan sebanyak 50 gram. Nah, ini 98. Kita bagi menjadi 2 ya. 50 gram. 48. Kurang sedikit lagi. Nah, 50 hingga 52an kita aja ya Bunda. Setelah adonan kita timbang, kemudian adonan kita bentuk ya Bunda. Kita bentuk bulat begini saja. Ini seperti ini. Nah, bagian dalam ini yang nguncinya ya. Nguncinya itu kita taruh di bagian luar seperti ini. Seperti ini. Nah, setelah terbentuk bulat dan bagian belakang itu harus ngunci ya Bunda. Harus terkunci. Seperti ini.
kemudian kita tata di loyang ya. Setelah kita bentuk seperti ini ya Bunda, untuk 50 gram ini menghasilkan 10 macam buah ya, 10 macam buah. Kemudian kita tutup menggunakan serbet bersih, biarkan mengembang 2 kali lipatnya lagi ya, kurang lebih ya 25 hingga 30 menit. Kita biarkan mengembang dulu ya. Setelah kurang lebih 45 hingga 1 jam ya Bunda, kita proofing, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita panaskan oven di suhu 170 derajat Celcius, settingan api atas bawah ya Bunda, 170 derajat Celcius. Kemudian blend breadnya kita masukkan ya, kita oven selama 15 hingga 20 menit, tergantung oven masing-masing ya Bunda, jangan dibuka, biarkan 20-an menit. Sambil menunggu blend breadnya matang, kita bikin untuk bahan fillingnya ya Bunda ya. Untuk bahan fillingnya di sini ada 250 gram cream cheese ya. Cream cheese itu ada 250. Kemudian ada 50 ml ya. 50 ml ada whipping cream. Kemudian ada 25 gram gula bubuk atau icing sugar ya. Dan ada setengah hingga 1 sendok makan itu air perasan jeruk, air perasan lemon ya Bunda maksud saya. Nah, dalam baskom atau tempat yang agak besar kita masukkan itu cream cheese-nya ya Bunda. Boleh juga menggunakan mixer ya Bunda. Kemudian tambahkan itu icing sugarnya ya. Icing sugarnya seperti ini, kita aduk rata dulu sampai tercampur rata begitu. Tidak menggunakan mixer pun dia sudah halus ya Bunda. Setelah itu kita tambahkan whipping creamnya, kita aduk sampai tercampur rata. Seperti ini. Aduk seperti ini aja ya Bunda. Nah, terakhir kita tambahkan perasan jeruk lemon. Untuk perasan air lemonnya bisa menggunakan setengah sendok makan, 1 sendok makan atau 1,5 sendok makan. Itu tergantung kesukaan sendiri-sendiri saja ya Bunda. Saya menggunakan 1 sendok makan. Aduk rata. Aduk rata seperti ini. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita siapkan piping bagnya ya Bunda ya. Gelas ini piping bagnya kita masukkan, kemudian bagian pangkalnya kita masukkan di sini krimnya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu taruh di kulkas selama 30 menit ya Bunda. Sambil menunggu adonan fillingnya yang di dalam kulkas agak mengeras ya Bunda, kemudian kita siapkan adonan garlic butter sauce-nya ya. Itu untuk bahan pencelupnya. Itu terdiri dari 125 gram atau mililiter itu butter yang sudah kita lelehkan ya. Kita lelehkan 75% saja. Kemudian ada 25 ml susu cair. Ada juga 25
gram madu, 25 gram madu, kemudian ada 4 siung bawang putih yang sudah kita cincang ya. Nah, kemudian ada 1 butir telur, 1 butir telur utuh ya bunda, dan segenggam daun parsley. Bila tidak ada daun parsley yang masih segar, kita gunakan 1 sendok makan atau parsley yang kering ya bunda ya. Kemudian ada 1/4 sendok teh garam ya. Cara membuatnya seperti ini bunda. Pertama-tama kita kocok telurnya ya bunda. Kita kocok sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan bawang cincang tadi, bawang putih cincang. Masukkan juga parsley keringnya. Sesudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita tambahkan madunya. Aduk rata. Tambahkan juga susu cairnya ya bunda. Terakhir kita tambahkan butter. Aduk rata. Nah, bahan pencelupnya siap digunakan. Hampir kelupaan bunda, terakhir garamnya ya. Masukkan garamnya. Aduk rata. Adonannya siap, adonan pencelupnya siap digunakan ya. Setelah adonan rotinya matang ya bunda, kemudian kita ambil salah satu dari bagian roti. Setelah itu kita potong menjadi 6 bagian ya, seperti ini bunda. Seperti ini, mungkin menjadi 2, jangan sampai putus ya bunda, seperti ini aja. Kalau bisa ambil pisau yang bergerigil seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita isi dari bagian dalam keluar ya bunda. Seperti ini. Kita agak buka begitu ya. Bila ingin cream cheese-nya agak banyak, kita agak lebarin juga boleh ya bunda. Nah, seperti ini. Seperti ini. Setelah seperti ini, kemudian kita celupkan ke adonan sausnya ya. Kita celupkan sebentar gitu aja. Sampai tercelup rata seperti ini, kemudian kita angkat ya bunda. Kita angkat. Kemudian kita taruh di loyang. Kita taruh di loyang. Setelah itu kita taburi breadcrumb ya, atau tepung roti. Optimal aja ya bunda ya ini. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah seperti ini, kemudian kita oven di dalam oven 170 derajat Celcius kurang lebih 10 hingga 15 menit ya bun. 10 hingga 15 menit tergantung oven masing-masing ya.
setelah 15 menit ya, 15 menit kemudian kita keluarkan dari ovennya ini. Nah, bagian permukaannya itu kering seperti ini.